Nok Banyuwangi do golek emas, Mas Ropingi kesuda banteng. Dino iki bareng karo perpenas do Dharma Santino SMK 17 Genteng. Jadi nek wong kuwi nek gampang buding, ngelekne kancane, nyalane kancane, maka itulah orang yang terhina dari orang-orang yang paling hina di muka bumi ini, saudara. Ojo tukaran, dong limaran uwoe pare, ojo tukaran karo kancane. Koyo pas, padahal kita semuanya nih Mas ya. Om Swastiastu. Sing mburi kok bocah-bocahe dereng kompak. Tak baleni meneh. Sing jawab salame tak dongakne tambah pacare, tambah pinter maksudnya ya. Tambah pinter. Tambah sregep. Ya, sing ora jawab salame ya tak dongane tambah bobote. Om Swastiastu. Dumateng sedherek ingkang muslim kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang Nasrani shalom, ingkang Buddha namo buddhaya. Mbok menawi ingkang wonten Konghucu Wedik Tong Tian. Sapa kabeh. Salam sing terakhir Rahayu. Rahayu. Dumateng Rama Mangku, Rama Pinandita, krungu suaraku kok mikir rusak ya? Kepada yang terhormat pengurus Perpenas Pak Wayan, Bu Ninu, Pak Dar nggih. Ingkang kula hormati, ingkang satu anggung masuti dumateng pepoyaning Kautamen. Pak Supri selaku pengurus PHDI Kabupaten Banyuwangi, juga PSN Korda Banyuwangi ketuanya yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK di wilayah Perpenas yang berkenan hadir, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan Perpenas, yang saya hormati pengurus PHDI mungkin barangkali yang di wilayah Genteng dan sekitarnya, serta tak lupa anak-anakku sekalian, Kadang Juwono Juwani ingkang tansah winantu ing kabegjan saha karaharjan. Bapak Ibu, saya ini bukan makhluk yang asing di lingkungan Perpenas, Bapak Ibu ya. 2006 sampai 2009 saya menjadi bagian dari Perpenas. Saya mengajar agama Hindu di Untak Banyuwangi ya, bersama beliau Pak Wayan. Ya. Tentang 2009 itu saya diangkat PNS di Kota Batu, sehingga saya harus meninggalkan Banyuwangi, kota kelahiran, ke Malang. Tapi nggak apa-apa, karena sepanjang itu di wilayah NKRI kita tetap sama, merah putih merdeka. Ya, jadi satu-satunya perkumpulan yang mungkin masih menjaga merah putihnya mungkin adalah Perpenas, Bapak Ibu ya, di seluruh Indonesia.
Sumangga kita tansah amemunjuk mujiatur dumateng Gusti Kang Maha Luhur awit sagunging tirta tinutur saha kanugrahan kang sampun sinembur pindha wija kasawur ingkang tansah kajiwa lan kasarira dening kita sami saengga ing dinten puniki ya setuwage kula lan panjenengan sami saged angrawuhi saha ngesreni Dharma Santi kanthi rahayu basuki cerak ing rejeki tebih ing bilahi. Iki lek ngapalne seminggu Bapak Ibu ya. Ya, saya campur aja ya, nggih Bapak Ibu nggih. Soalnya nek kula ngagem basa Jawa sing halus melipis, khawatir adik-adiknya nanti ndak bisa memahami. Soalnya saniki akeh bocah-bocah niku nom-noman niku sing Jawa tapi ilang Jawane. Ilang Jawane. Basa karo wong tuane tak cetha, nggih. Karo gurune kadang ya mboten basa nggih. Bahasa Indonesia. Saya sangat merasa senang tadi pertama itu sudah disuguhi dengan tari topeng Bapak Ibu ya. Tari topeng itu ternyata tidak hanya ada di Bali Bapak Ibu. Topeng itu mulai dari Cirebon, Jawa Barat, Jawa Tengah ada topeng ireng. Di Ponorogo ada topeng Klono Sewandono sing digawe Jatilan. Di Malang, Malang juga terkenal dengan topeng Malangan. Ya. Di Bali ada topeng juga. Ya. Cuman ada sedikit perbedaan. Kalau tadi topeng yang ditampilkan itu adalah topeng yang profan Bapak Ibu ya. Profan itu artinya bukan untuk persembahan, bukan untuk Bali, bukan untuk upacara, tapi sebagai sarana untuk menghibur. Kalau topeng yang dilakukan, dipersembahkan pada saat upacara itu namanya topeng Sidakarya di Bali. Itu sangat disakralkan dan biasanya kalau di Bali upacara-upacara besar itu harus ada topeng Sidakarya. Sebagai perwujudan dari roh-roh leluhur, para dewa, para pitri yang memberkati upacara itu. Makanya ditampilkanlah topeng Sidakarya. Sida itu artinya sidi, mandi, karya itu artinya pekerjaan. Jadi ikut mendoakan semoga apa yang diminta di dalam upacara itu menjadi mandi. Tapi ada juga topeng yang ditampilkan untuk hiburan. Ada satu upacara itu topeng di sana menampilkan berbagai macam karakter. Ada topeng tua, ya, macam-macam. Sama kayak di Jawa. Topeng itu ada topeng Klono, ada topeng Panji. Kalau Panji itu yang biasanya lebih sepuh, lebih tua gitu ya. Itu. Jadi intinya adalah topeng itu sebagai salah satu bentuk tontonan, tapi sekaligus juga tuntunan, Bapak Ibu. Jadi makanya diwujudkan dalam bentuk topeng. Mungkin pada zaman dahulu orang-orang yang menari topeng itu mau mengkritik nggak berani Bapak Ibu. Kalau penguasa pada zaman dahulu mengkritik saja ketahuan orangnya langsung diciduk. Maka dari itu untuk mengkritik melalui seni itu diwujudkanlah dalam bentuk topeng supaya tidak ketahuan wajahnya. Nah, kalau sekarang bebas, orang mau mengkritik lewat medsos, lewat HP itu langsung aja disut itu. Ya, kebebasan informasi luar biasa Bapak Ibu ya. Ini berikutnya oleh panitia saya diberikan tema aklamasi dan moderasi. Saya ingin menampilkan salah satu seni Jawa Timuran Bapak Ibu ya, tarian Jula-juli. Jula-juli. Monggo Mas, musiknya. Mas Riki nih, Mas Riki. Oh, sabar.
nok Banyuwangi do golek emas. Mas ropingi kesuduk banteng. Dino iki bareng karo perpenas do Dharma Santino SMK 17 Genteng. Temane iku bab moderasi beragama. Wit sukun godhong limaran, ayo do rukun aja tukaran. Asik. Iso ya. Akeh koncone nek tukaran ora musuhe. Ngene apa nggih, Pak? Ayo rukun. Iki nek ngaran sing tas niku, sing bawa. Satu wage karo perpenas bae Dharma Santi karo arek-arek kece arek pinter tur penak tuturane bab ngemu agama Hindu adat dasar wedok iku pancen sanyoto bisa digawe pedoman ing donya. Donyane saiki wis ruwet mulane akeh sing padha mumet. Digarai siji wis semprem dadi tukaran atine jaget. Jagate aja suwe-suwe apa maneh karo bala dhewe kudu sing sabar gedhe sepurane muring bisa entuk kamulyane jaga moderasi toleransi tanpa anarki nasionalisme aja nganti lali budaya lokal kudu lestari ini yen akeh rejeki ning ndi wae ketemu relasi ngomong saiki wis entokati aja lali amplope eri cekat semanten pitungan kula menawi lepat nyuwun pangan sono asik ya repote golek beras sak kepel kaya nganti kaya ngene. Nun saya Bapak ya. Niku sing terakhir jok mawon nggih. Mboten kok serius nggih. Mboten. Nggih. Soale kula lek diundang teng pundi-pundi niku masih atau ngantos teng Lampung, teng Kalimantan, ngantos teng Papua niku kula mboten nate mikir. Apa piye transporte mboten nate mikir. Sing mikir panitia. Nggih. Para kadang yuwana-yuwane ingkang tansah pinanggih kabegjan saudaraja. Kita sangat bersyukur bahwa Perpenas salah satu perkumpulan yang masih menjaga kebinekaan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wayan, semua perayaan agama itu dirayakan. Pokoknya ada keluarga besarnya yang siap untuk menangani, yang siap untuk mengordinir, danane wis kok Perpenas nggih Pak nggih. Termasuk niki Pak nggih. Oh ya wis. Nek ngoten kula mboten kuwatir ngoten Pak. Nun saya lupa. Jadi
Dharma Santi kali ini ya, biasanya kalau Bapak Ibu secara umum Dharma Santi itu dilaksanakan setelah Nyepi Bapak Ibu. Biasanya mulai dari Melasti, Sawuragung, terus catur berata penyepian tadi yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi ya, amati geni, amati lelungan, amati lelanguan, amati karya. Tapi kurang siji Mas ini. Saya ini dari panca karya, panca catur, panca berata. Amati HP. Enggak ono gunane awake dhewe berata nyepi, tapi mung HP-an tok, ya padha wae. Ya, itu kata pepatah mengatakan setali tiga uang. Jadi kita untuk mengendalikan diri itu memang harus betul-betul bebas dari semuanya, termasuk dari bebas HP. Halo bro, halo bro, anak-anak Indo, kira-kira besok kalau nyepi mati HP apa numpang bodan? Bodan? Ya ampun. Ya sampai ning kono aja kok 24 jam. Seminggu 7 kali 24 jam ya betah. Orang yang dinding itu HP-an tok. Ya. Jadi salah satunya amati lelanguan untuk mematikan kesenangan itu adalah tidak menggunakan HP selama 24 jam. Oke. Jadi enggak usah ora usah dinceng, ora usah didelok, nggih. Ning. Makanya itu salah satu berata di dalam penyepian. Nah, kemudian setelah nyepi itu biasanya ada Dharma Santi. Tapi kemarin katanya panitianya kalau Dharma Santi dilakukan pas setelah nyepi Pak, mungkin salah satunya nanti bertepatan dengan puasa atau puasa Ramadan ya bagi teman-teman yang Muslim. Makanya diajukan Dharma Santinya itu pada saat ini Bapak Ibu, sebelum catur berata penyepian. Tidak masalah, karena hakikatnya Tuhan juga sudah tahu Bapak Ibu. Yang widi ya wis ngerti Bapak Ibu. Jadi orang kok mari ngono saumpama dilaksanane Dharma Santi sebelum nyepi apakah enggak sah? Ya sah-sah saja. Yang penting kita niatnya ya. Jadi niatnya untuk melaksanakan kegiatan Dharma Santi. Bahkan Dharma Santi itu tidak hanya nyepi Bapak Ibu. Galungan bisa Dharma Santi, Saraswati bisa Dharma Santi, Pager Wesi yo iso Dharma Santi. Perpenas ngenek nih tiap hari atau mungkin tiap bulan melaksanakan Dharma Santi film, saya juga siap untuk datang Bapak Ibu. Niku. Jadi intinya adalah bahwa kegiatan itu yang penting adalah niatnya. Sebagaimana disebutkan dalam Canakya Niti Sastra, itu ada yang menyebutkan begini. Jadi sarwa bawena mulam bawati. Jadi segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Anggere awake dhewe niate tulus, anggere awake dhewe ku niate itu memang betul-betul sesuai dengan situasi dan kondisi, bukan masalah. Jadi tidak apa-apa. Misalnya ketika harus melaksanakan upacara ini, oh tingkatannya mestinya sekian, oh saya kemampuannya sekian. Yang penting niatnya itu tulus. Saya kira yang widi itu bisa menerima. Yang widi itu penaan kok Bapak Ibu. Jadi saya kira tidak ada masalah dalam konteks itu. Nah, terkait dengan Dharma Santi ini, teman-teman panitia itu membuat tema yaitu moderasi beragama, ya. Aktualisasi nilai transformasi dalam membangun kesadaran moderasi beragama generasi muda Hindu. Kebetulan nih Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu saya dimintai untuk membersamai Ibu Wayan Pujastuti, ya, mantan sekretaris Dijen Bimas Hindu di Kemenak, itu menyusun buku yang judulnya Moderasi Beragama Berperspektif Hindu. Nah, saya ditugasi untuk menjadi pengarah dan sekaligus editornya.
di buku ini. Dan buku ini diberikan kata pengantar oleh Gus Menteri, ya, Bapak Yakut Khalil Qomas di dalam buku ini. Kementerian Agama itu memiliki peta jalan moderasi pada 2023. Jadi sejak beliau menjadi menteri sudah mencanangkan peta jalan moderasi beragama yang salah satunya indikatornya moderasi beragama itu ada 4. Ada 4. Yang pertama, tanpa kekerasan. Kalau dalam ajaran agama Hindu namanya apa ya? Tanpa kekerasan itu apa, Mas? Ahimsa. A itu tidak, himsa itu menyakiti. Artinya tidak menyakiti. Kalau orang sudah tidak menyakiti, maka dia akan menjalankan tanpa kekerasan. Yang kedua, indikator yang kedua adalah toleransi. Ya, toleransi. Saling menghargai, saling menghormati. Yang ketiga, ini sama dengan yang dikatakan Pak Wayan tadi. Perpenas pasti sudah melakukan komitmen kebangsaan. Bahwasanya kita adalah negara, kita adalah bangsa Indonesia. Awake dhewe sudah memiliki yang namanya dasar negara, yaitu Pancasila. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ada pepatah mengatakan, sing beda ojo dipadak-padaki, sing padha ojo dibeda-bedaki. Nah itu ada maknanya, Mas, Mbak. Kita sebagai negara Indonesia harus mengakui bersama bahwa antara Islam, Kristen itu ada perbedaan. Wong nyatane teman-teman kita yang Muslim sembayangnya madhep ning kiblat. Nggih napa nggih? Mulon. Awake dhewe biasanya sembayang madhep pundi, Mas? Madhep ngentan. Niku. Itu sudah beda Bapak Ibu. Mereka tidak menggunakan sesajen seperti yang kita aturkan pada di pura. Ya jangan dipaksakan untuk menggunakan itu. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Itulah yang harus kita jaga perbedaannya. Sing beda ojo dipadak-padak. Sing beda ojo dibanding-bandingke. Wong kok ngene kok saing-saingke ya mesti kalah. Nek sing bandingne awake dhewe, ya awake dhewe sing dimenangne iki napa nggih? Nek sing bandingne wong liya, ya wong liya mesti menang. Kenapa? Karena manusia itu esensinya adalah punya rasa egois. Nggih napa nggih Pak Bu? Napa Mas Bang? Kita semua punya egois di dalam diri. Seperti di dalam kekawin Ramayana dikatakan, ragadi musuh maparuh, rihat yoto manutan madoh rengawat. Jadi ragadi itu adalah ego yang ada di dalam raga, di dalam sarira kita, di dalam tubuh kita itu menjadi satu dengan badan. Bagaimana kita bisa mengalahkan ego? Nek awake dhewe wis apa? Mate. Oh, mate. Nek awake dhewe wis dipundhut karo sing kuasa, baru ego kita akan hilang Bapak Ibu. Nggih. Sing sugih, sing larat, sing pangkate dhuwur, sing montore akeh, sing bojone siji akeh. Siji rantek-rantek Mas. Nggih. Iku ora bakal digawa. Sampeyan tak takoki saiki. Endi ana wong mati bojone dimelok dikubur, ayo. Ora ana to? Gelem dikubur. Paling gelem bandane to. Iya ora? Gelem diragati, tapi bareng sing lanang mati ya ora melu-melu. Nggih. Mari ngono paling yo golek meneh. Makanya
Canakya itu mengatakan begini Bapak Ibu. Jadi begini, kalau diterjemahkan itu teman, kerabat, relasi hubungan, konco, iku nek pas awake dhewe ninggal, iku ngeterni paling sampai tempat pembakaran atau tempat pemakaman. Nggih napa nggih? Iya. Tapi ada satu yang akan mengiringi kita sampai nanti kita menghadap pada Sang Kuasa, yaitu dharma. Makanya di dalam Sarasamusaya dikatakan ikang dharma ngarannya anhenuning mararing swarga ikan. Kadi gatining parahu anhenuning banyaga tasing-tasing. Dharma itu adalah sebuah perahu yang tidak akan pernah lepas dari kita, Bapak Ibu. Kalau kita sampai lepas dari dharma, maka nanti kita akan bisa terhanyut di dalam samudera yang namanya penderitaan. Itu ibaratnya bagi seorang saudagar itu untuk menyeberangi lautan. Makanya kalau kita menyadari itu, ya sekarang jangan sampai lupa dengan dharmanya. Ojo sampai ninggalake nopo? Dharmane dewe-dewe. Niku. Karena itulah yang nanti akan mengantarkan kita sampai kemanapun kita pergi. Nah, tadi sudah 3 ya, indikator yang disampaikan oleh Kemenag. Pertama adalah anarki atau tanpa kekerasan, kedua toleransi, yang ketiga itu komitmen kebangsaan, dan yang keempat adalah budaya lokal. Budaya lokal itu salah satunya adalah kudu nguri-nguri budaya yang kita miliki. Dalam Hindu ada banyak budaya keagamaan, Bapak Ibu. Salah satu contohnya tadi ada tari cendrawasih, tari topeng. Mungkin nanti sewaktu-waktu akan ditampilkan tari-tari yang lain. Tari gandrung, yang Banyuwangi sudah tidak asing lagi. Maka ini adalah salah satu komitmen dari umat Hindu bahwa kita memang betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan oleh Gus Menteri tentang kebudayaan lokal, tentang melestarikan budaya lokal. Niku. Nek wong Jawa aja nganti ilang Jawa. Jawane, Mas. Mbak. Halo, Bro. Seiso basa Jawa. Saged. Nggih. Sinten ingkang sinambating wewangi? Mateng kok. Itu kalau bahasa Inggrisnya itu what's your name? Oh, nggak ngerti toh? Nah, berarti itu dolane kurang adol, meleke kurang bengi, ngombe kopine kurang. Ayo, dibuka mana bukunya? Mari kita nguri-nguri. Salah satunya nguri-nguri kebudayaan lokal itu adalah menjaga bahasa, menjaga budaya, menjaga seninya. Itu bahasanya jangan sampai ditinggalkan. Masih pinter bahasa Inggris, ning bahasa Jawa jangan nganti lah. Ono koncoku. Mari mulai ke luar negeri. Yes. Ngomongnya wis koyo wong napa Amerika. Wis ora kenal bahasa Jawa. Ya, jangan sampai ya Mas ya. Ojo lali Purwoduk sinane, jangan sampai kacang lupa sama kulitnya. Ojo lali karo ada pisan ya. Nih, kulitnya ojo sampai dibuat sembarangan. Nih. Jadi ini adalah komitmen kita menjaga kearifan lokal. Nah, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia. Tadi di dalam sloka Bhagavad Gita tadi ya oleh adik-adik dari SMK 17 tadi yang
didengungkan dengan nada yang indah, itu ada pesan yang disampaikan bahwa kalau kita ingin menjaga toleransi, kalau kita ingin meneguhkan moderasi, kalau kita ingin bisa menghargai, kalau kita ingin bisa menghormati dan saling mencintai tanpa rasa benci, maka ada satu yang harus kita lakukan di dalam semoga bangga kita. Itu juga ada di dalam Yajurveda Adhyaya 40 sloka 6, mantra 6. Dikatakan begini. Ya. Yastu sarwani putani atmanewa nupasyati sarwa bhutesu catmanam tato nawi cikin sati. Yastu sarwani bhutani, yastu siapapun, sarwani bhutani semua makhluk, ya, atmanewa nupasyati, pasyati itu melihat dalam bahasa Sanskerta, yang bisa melihat atman di dalam setiap makhluk, ya, di dalam setiap makhluk. Dan sarwe bhutesu catmanan, dan juga bisa melihat bahwa makhluk itu ada di dalam atman. Atman yang dimaksud adalah parama atman, atau dalam konteks ini adalah yang widi sebagai sang-sangkan paraneng dumadi. Maka tato nawici sati, bagi orang yang semacam ini, maka dia tidak akan pernah mencaci, membenci, bahkan bisa mencela yang lain. Ingat ya, ini awake dhewe wis ngerti. Misalnya ketika saya melihat siapapun dia, oh di sana ada unsur ketuhanan, ada atman di dalam diri. Saya melihat misalnya Pak Wayan, oh Pak Wayan punya atman. Atman itu adalah bagian dari Brahman. Ya, pelajaran kelas berapa ini? Atman adalah percikan kelas Brahman itu pelajaran kelas berapa, Rek? 4. Nah, kita sudah paham. Sejak SD sudah ditanamkan bahwa di dalam setiap makhluk itu ada atman. Nah, kalau kita melihat atman ada di dalam semua makhluk, setiap makhluk semuanya memiliki atman, maka kita tidak akan pernah tega untuk mencela, mencaci, bahkan membunuh yang lain. Ibu, kenapa? Karena paham ini sudah tertanam di dalam jiwa raga kita. Paham ini sudah mancep, Rek. Mancep, mak jelek. Lah wis pemahamannya seperti ini, kita tidak akan bisa melihat, ya, bahwa dia adalah musuh kita, bahwa dia adalah saingan kita, bahwa dia adalah orang yang harus kita benci, kita bunuh. Tidak. Mereka harus kita sayang. Inilah esensi dari ajaran Tatwam Asi. Tat itu tuam engkau. Asi dalam bahasa Sanskerta itu semacam tubi, adalah. Jadi semuanya itu adalah engkau. Bahwa semua yang kita lihat itu adalah esensi ketuhanan. Ketika kita melihat teman yang muslim, oh di sana ada esensi ketuhanan. Ketika kita melihat teman yang Buddha, di sana juga ada esensi ketuhanan. Ketika kita melihat teman yang Kristen, di sana juga ada esensi ketuhanan. Kalau kita sudah punya pandangan ini, Rek, maka kita tidak akan saling membenci. Jangan sampai mencela. Karena di dalam Canakya Sastra disebutkan, ya, bahwa di antara orang-orang yang hina, ya, sarvesam candala nindati, bahwa orang di antara semua yang hina, yang dianggap sebagai candala, itu adalah orang-orang yang suka mencela orang lain. Jadi wong kuwi nek gampang duding, ngelekne kancane, nyalahne kancane, maka itulah orang yang terhina dari orang-orang yang paling hina
sastra Hindu jelas. Makanya nek awake dhewe, Mas, Mbak. Halo. Ya. Jadi Canggala itu derajatnya luweh elek dari Sudra. Makanya kalau kita tidak ingin dikatakan sebagai Canggala, jangan pernah mencela yang lain. Kita harus menghargai. Dari situlah kita akan bisa mencapai yang namanya tadi rukun. Uwet sukun godhong limaran, ayo rukun ojo tukaran. Dong limaran uwoe pare ojo tukaran karokan. Uwet sukun godhong limaran, ayo rukun ojo tukaran. Dong limaran uwoe pare ojo tukaran karo kancane. Kaya pas, padahal ya semuanya kan ya Mas ya. Terakhir ini, uwet sukun godhong limaran. Uwet sukun godhong limaran, ayo rukun aja tukaran. Manuk glathik banter playune, aja lirik bojone. Aja lirik bojone tanggane. Oke. Orang ini orang hidup itu Bapak Ibu nggih, Mas Mbak. Wong urip iku nek gampang lirik, akhirnya sirik. Akhirnya punya rasa iri dan benci, dengki, serai, jail, petakil, kumatil, gawai, panas ten. Apa meneh? Wakeh ngarane. Jangan lirik. Dewa saja, para dewa Betara Betari biyen itu zaman biyen karena sering lirik, akhirnya celaka Bapak Ibu. Ada ceritanya. Ya. Suatu ketika Dewa Ganesha, ini ada patungnya Dewa Ganesha, diberikan lontar suci oleh Dewi Saraswati. Nah, cara saiki HP canggih, iPhone 51. iPhone 51. Jadi lontar suci yang diberikan oleh Dewi Saraswati ini bisa terlihat. Begitu disekenkan ke wajah orangnya langsung kelihatan, ya zodiaknya apa, ramalan apa, semuanya ada. Itu kitab kehidupan yang diberikan oleh Dewi Saraswati kepada Dewa Ganesha. Ya, dia bisa mengetahui keburukan, kebaikan dan kejelekan seluruh umat yang ada di dunia. Nah, suatu ketika Dewi Uma itu pengen tertarik kepada lontar suci tadi. Dia memaksa kepada Ganesha. Le, gorene kuwi aku ibu pengen jaluk kene lho. Gorene lontare ku tak wacake, aku bener sifat-sifatku ya apa. Nah. Kemudian apa yang terjadi? Karena si Ganesha tidak ingin melukai ibunya. Karena dia sudah membaca kitab itu. Tidak mau, ojo. Kok sampean kok nganu kok kecewa kok. Ojo. Temenan ta ojo iki. Nah, singkat cerita Dewi Uma, Betari Uma itu memaksa. Direbutlah rontal. Begitu direbut, ya langsung auto scan. Melakukan auto scan, dia langsung bisa membaca ya sifat-sifat buruknya apa saja. Yang dicari justru sifat buruknya, bukan sifat baik. Ya, ini. Jadi didelok seret. Iki turune nek bengi ngentutan. Ngoroke banter. Semuanya ada di sana. Nah, begitu melihat keburukan ada di dalam lontar ini, apa yang terjadi? Lontarnya dibuang, diget-iget. Nah,
Kata pepatah, buruk muka cermin di kiblat. Begitu karena ini rontal suci, walaupun dia batari, ya, maka yang terjadi atas kuasa dari Brahma, ya, Saraswati, maka rontal tadi mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Rontalnya terbakar sampai akhirnya bisa membakar seluruh badan dari sang betari emas. Nah, sing mau wadahe malih ayu, krana kobong malih dadi ireng. Nah, karena ireng itulah, karena begitu hangus terbakar sampai akhirnya tidak kelihatan seperti seorang wanita, maka dia kemudian menjadi Betari Durga. Oh, itu. Pesannya apa dari cerita ini? Coba anak-anak, ada yang tahu? Pesannya apa, Mas, Mbak? Dadi wong kuwi aja dadi wong kuwi aja kepo. Nek wis dikandani aja, ya wis aja. Saya pernah mendengar cerita ini tentang moderasi. Wis dikandani bahwa ini untuk kalangan sendiri, buku ini untuk kalangan sendiri. Wah, nekat maca banget. Padahal sekarang ini kalangan sendiri. Akhirnya nesu-nesu dhewe Bapak Ibu. Lah wis dikandani, kecuali buku itu dijual untuk umum, silakan membaca. Tapi kalau sudah ada labelnya, ini untuk kalangan sendiri. Yo. Lah lek kono sampai ngegrak atine ya aja disalahne. Nah, ini kita harus bisa menempatkan kapan kita harus kepo, kapan kita tidak. Dalam lingkungan moderasi beragama, dalam kehidupan beragama, saya yakin namanya seorang, misalnya ada organisasi apapun itu pasti punya rahasia. Betul apa tidak Bapak Ibu? Rahasia perusahaan, rahasia organisasi pasti ada. Jangan sampai yang kalau sudah ada tanda label itu kita masih nekat membaca. Ya akhirnya terjadi adalah ya ketidakseimbangan. Ya, ini batas-batas privasi seseorang pun dalam dunia IT sekarang itu juga harus kita jaga. Kapan kita harus mengulik orang secara privasi, batas-batas mana harus tahu. Jangan semuanya diumbar. Oke, hati-hati menggunakan gadget gawai. Ya, tahun yang lalu saya menulis buku yang judulnya Piawai Bergawe. Piawai Bergawe. Bergawe itu adalah yang dipakai anak-anak ini. Nah, salah satu pesan penting di dalam Piawai Bergawe itu adalah ya, saring sebelum sharing. Jangan sampai jari kita lebih cepat daripada otak kita. Ini yang seringkali menjadi masalah, ya, masalah di dalam kehidupan kita. Karena terlalu banyak aktif menggunakan HP, mengolah dua jarinya, akhirnya apa? Yang terjadi salah ngirim, fotonya tiba-tiba sing foto yang vulgar yang dikirim, akhirnya terjadi masalah. Nah, ini sudah banyak terjadi Bapak. Termasuk kemarin kasus apa nih? Sing apa? Sambu jilid 2. Wong jenenge ada adegan seperti itu di share, akhirnya ketangkep. Ya, hati-hati menggunakan gawai, teman-teman. Jadi menjaga HP itu sama dengan menjaga hati. Ya, jadi jangan terlalu kepo dengan punya teman, HP-nya teman. Ya, apalagi sampai nontoi statusnya toh. Biasanya bocah-bocah itu, anak-anak muda zaman sekarang itu suka mengintip, nginceng kalau saya ini. Ya, akhirnya yang terjadi apa? Terluka sendirian. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita supaya kita tidak terlalu banyak ngurusi orang lain. Kalau kita punya istri Bapak Ibu, bojone awake dhewe iki gudiken. Ya, panunen. Ya. Kadasen paribasane. Tapi nek sing ndelok-ndelok awake dhewe ora masalah. Tapi coba yang melihat orang lain. Oh, wani gontokan. Misalnya kita tahu bahwa istri kita, loh, Jo, bojomu kayak kok duwe gudeg
Ning bokong kae kok. Piye ra nesu? Ya apa enggak? Padahal bendinanya didelok, ya apa enggak? Iya, itulah manusia. Ya, makanya jangan terlalu kepo. Kepo itu akan bisa merusak hubungan. Ya, ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi, mari kita jaga toleransi tadi, ya, tanpa kepo. Ya, ini. Itu salah satu cara bagi kita untuk bisa mewujudkan apa yang kita sebut sebagai moderasi. Moderasi ini berkaitan dengan Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara kita. Saya akan coba uraikan Pancasila itu dari kata pan, ca, si, dan la. Suku kata ini kalau diuraikan itu bisa membentuk tembang yang namanya Mas Kumambang. Pan. Pan kuningo jejer-jejer keng negari. Ketahuilah tegak dan berdirinya negara ini. Carita ing kuno siji kang dadi wigati langgeng yen wis bisa nunggal panuninga jejer-jejeking negari. Ketahuilah bahwa tegak berdirinya negeri ini ya, siji kang carita ing kuno berdasarkan sejarah pada masa lampau. Siji kang dadi wigati, satu yang harus kita utamakan. Langgeng yen wis bisa nunggal. Kita akan menjadi abadi, kita akan menjadi jaya manakala seluruh komponen bangsa itu sudah bisa satu dan bersatu, alias nunggal. Kalau kita punya negara ya nunggal visi-misinya, nunggal karepe. Sebagai sebuah perkumpulan di Perpenas, kita sama-sama harus nunggal visinya. Tadi sudah disampaikan 4 kesetiaan yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi. Itu sebagai salah satu yang harus dipegang teguh oleh setiap insan yang berada di lingkungan Perpenas. Ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia. Jadi intinya adalah bahwa kalau kita bisa mengaktualisasikan tatwam asih di dalam diri kita untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain yang ada di sekitar kita, maka di sanalah akan terjalin yang namanya toleransi. Kalau kita sudah bertoleransi, maka di sana akan bisa terbangun yang namanya moderasi. Kalau moderasi sudah terbangun, secara otomatis sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, sikap saling menyintai itu akan tumbuh di kalangan kita semua. Dan kalau sudah begitu, kita akan menjadi negara yang jaya, negara yang mungkin kalau boleh dikatakan gemah ripah loh jinawi karto toraharjo. Nah ini Bapak. Jadi kalau sudah seperti itu, kita sudah mau kita menyebut Tuhan kita apa, Tuhannya kita orang teman kita disebut Tuhannya siapa, semuanya esensinya adalah satu Bapak. Kenapa? Karena sebutan itu sesungguhnya ada di dalam hati. Orang Banyuwangi mestinya harus tahu itu, karena sudah ada lagunya. Siji ne mung riko nang ati nison selawase. Siapakah dia? Yaitulah yang ada di dalam hati kita selamanya, yang tidak akan pernah pergi dari kita, walaupun orang mencelanya, walaupun orang menghinanya, dia akan tetap di hati kita, saudara-saudara. Dia tidak akan pernah berubah.
Ada bencana, dia tetap ada di hati kita. Ada gunung raung meletus, ada di hati kita. Jangan sampai hanya gara-gara gunung meletus kemudian ganti Tuhan ya. Hanya gara-gara isu gunung meletus. Wah, ini gunung meletus karena ada ritual di mana. Mari kita terus ganti Tuhan. Jangan sampai hoax itu ya. Ini kita harus menempatkan beliau ada di dalam hati kita. Kalau sudah seperti itu, ya dengan godaan apapun kita tidak akan tergoyahkan. Oke. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, anak-anakku sekalian, tidak terasa wis jam lebih ya. Wis ya Mas ya. Ya, jadi pada kesempatan hari ini dalam momen Dharma Santi Perpenas, saya atas nama pribadi dan juga sebagai mungkin wakil lembaga ya mengajak teman-teman dari Parisada Dharma Indonesia Pusat. Kebetulan tahun 2022 yang lalu saya dipercaya sebagai wakil ketua bidang agama dan spiritualitas Parisada Dharma Indonesia Pusat. Saya mengajak, ini juga pesan dari Pak Ketua Umum. Beliau adalah sekretaris BPIP, Badan Pengarah Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu selalu mengingatkan bahwa kita harus menjaga Pancasila. Makanya dimanapun tempatnya, beliau selalu menggemakan salam Pancasila. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak teman-teman semua, mari kita gelorakan dengan semangat Pancasila. Dengan tangan 5 terkepal gini, mari kita semangatkan Pancasila jaya. Ya, saya ulangi sekali lagi, Pancasila. Pancasila. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk diri saya, sehingga kita betul-betul bisa menjadi umat yang baik, warga negara yang baik, yang bisa menjaga dharma agama dan dharma negara. Melalui momen Dharma Santi ini, saya ingin mengajak sekali lagi kepada teman-teman, mari kita menjaga toleransi untuk membangun moderasi. Mohon maaf bila mana selama saya tadi ngoceh di depan, ya, kladuk wani kurang dugo, wonten ingkang boten merangani dumateng panjenengan sedaya, kula nyuwun lumunturing sih samudra pangarsami. Pungkasing ngatur sumangga kita tutup kanthi sesanti sura sudira jayani kangkat suh brasta tekaping ulah dharma stuti rahayu 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 ingkang pinanggih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu satu satu.